menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyimak program kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarhu Manzumati Bani Abi Daud Al-Ha'iyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja dimanapun Anda berada, insya Allah di akhir sesi nanti, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja-Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarh Manzumah Ibni Abi Daud Al-Ha'iyah oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bersama-sama mempelajari bait yang ke-6 dan seterusnya yang berkaitan dengan isbatu ru'yatillahi ta'ala, yang berkaitan dengan masalah
orang-orang yang beriman melihat Allah di surga. Kita baca ucapan Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah ta'ala, putranya Imam Abu Dawud, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Dan katakanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala nampak kepada makhluknya, yaitu kepada orang yang beriman, terang benderang sebagaimana bulan purnama yang tidak tersembunyi, dan Rabbmu lebih terang benderang. Kemudian bait yang ketujuh beliau mengatakan, walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Allah tidak diperanakkan dan tidak pula beranak. Kata beliau lagi, walaysa lahu shibhun, dan Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Ta'ala, yang maha tinggi, al-musabbahu, yang disucikan. Kemudian bait yang ke-8 beliau mengatakan, waqad yungkiru al-jahmiyu hadza wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrihu. Dan pengikut kelompok Jahmiyah mengingkari pembahasan ini, padahal kami Ahlussunnah wal Jamaah memiliki dalil yang kuat dari hadis yang menjelaskan. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqul misla ma qad qala fi dzalika tanjahu. Maka katakan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang hal tersebut, maka engkau akan selamat. Baik, itu bait ke-6 sampai ke-9. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala. Kata beliau, ar-ru'yatu haqqun jalla 'alaihal kitabu wa sunnatul mutawatiratu wa ajma'a 'alaiha al-muslimun. Masalah orang beriman melihat Allah di surga itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar, sebagaimana yang tercantum dalam dalil Al-Quran, hadis Rasul yang mutawatir, banyak periwayatannya dan telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Dan inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah tidak menetapkan suatu akidah kecuali berdasarkan Al-Quran atau hadis Rasul atau ijma' as-salaf. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqadu laysa li wa laysa liman huwa akbaru minni. Sesungguhnya akidah itu bukan karanganku dan bukan karangan orang yang lebih senior dariku. Wa inna ma yu'khadhu al-i'tiqad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma'jama' salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para as-salaf. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja, rahimani wa rahmukumullah. Adapun dalil dari Al-Quran, maka kita sebutkan beberapa dalilnya. Yang pertama dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri pada waktu di surga, pada hari kiamat, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ini jelas kata para ulama, di antara nikmat, bahkan nikmat yang terbesar di surga, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
ini juga yang ditegaskan oleh Rasul dalam hadis yang masyhur dari As-Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasul SAW bersabda, Rasul SAW bersabda, idza dakhala al-jannah ahlul jannah al-jannah, apabila penghuni surga sudah masuk surga, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ala nazidukum syai'an, apakah kalian mau aku tambahkan sesuatu dari nikmatku di surga? Maka penduduk surga menjawab, alam tudkhilnal jannah wa tubayit wujuhana wa tunjina minan nar. Penduduk surga menjawab, bukankah engkau ya Allah memasukkan kami ke dalam surga, menjadikan wajah kami berseri-seri, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Fayakshifu lahul hijab, maka Allah menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Kemudian kata Rasul, tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai dari nikmat di surga, melainkan melihat kepada Rabb mereka. Ini sekali lagi ayat dan hadis yang terang benderang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini pula yang juga ditegaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu di surga, sebagaimana kalian melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Kata Rasul, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. La tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan. Ya, nanti akan juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman yang berbuat kebaikan, al-husna. Kata Rasul, al-husna ay al-jannah, surga. Wa ziyada, dan tambahannya, yaitu an-nadhar ilallah, ya, melihat kepada Allah Azza wa Jalla, itu tambahan nikmat di surga, kata Rasul SAW ketika mentafsirkan surat Yunus ayat 26 tadi. Demikian pula ijma' ya para ulama salaf, hampir rata-rata dalam kitab-kitab akidah ada pembahasan yang satu ini. Di antaranya dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Akidah Salaf Ashabil Hadis, ataupun kitab Ijma' Salafil I'tiqad, Akidah Al-Sunnah oleh Imam Harab Al-Kirmani. Dan itu adalah kumpulan ijma' salaf dalam masalah al-aqidah. Wala yunkiru ar-ru'ya illal jahmiyatu ad-dullal wa man ta'assara bihim. Dan tidaklah yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga kecuali pengikut kelompok Al-Jahmiyah yang sesat dan yang terpengaruh dengan mereka. Di antaranya kelompok Al-Mu'tazilah. Wa qad qala ba'dus salaf mislu asy-Syafi'i rahimahullah, man ankara ru'yatallah huriya an yuhrama minha. Dan sebagian ulama salaf berkata, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengingkari orang beriman melihat Allah di surga, maka dialah yang paling layak untuk dicegah, diharamkan dari nikmat tersebut. Ya, sekali lagi, ini adalah akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kata sebagian salaf, kalau tidak mengimaninya, maka dia tidak layak mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa di surga ini. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Kemudian dibahas oleh Syekh Abdul Razak satu persatu kosakata dalam bait-bait, ya, mulai ke-6 sampai seterusnya. Wakul, katakanlah, al-khitab muwajjahun li sahibi sunnah
Wa man yuridu ittiba'a sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kul, katakanlah, ini ditujukan kepada para pengikut sunnah Rasulullah SAW, ahli sunnah wal jamaah, dan yang menginginkan untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waluzuma amrihi, waktifar asarihi. Kata-kata kul ditujukan kepada setiap pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma sahibul hawa wal ara'i wal mantiki wa ghairi dzalik fa innahu la yuqimu li sunnati wazanan wa la yafa biha rasan wa la ya'ba'u biha. Adapun pengekor hawa nafsu atau alil bid'ah atau penuhan akal atau penuhan ilmu mantik dan selainnya, maka mereka ini tidak menghargai sunnah Rasulullah SAW dan tidak pula memperhatikannya. Kul ya sahibah sunnah ghaira mutaraddidin wala syakid. Katakan, maksudnya katakan wahai pengikut sunnah Rasul, wahai ahlus sunnah, ya, pengikut sunnah Rasul, tanpa ada keraguan dan tanpa ada kebimbangan sama sekali. Ya tajalla, ay atajalli huwa dzur wal bayan ayadhar Allah lil khalq. Maksudnya katakan, wahai pengikut sunnah, Allah nampak bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis Suhaib Ar-Rumi tadi. Allah Subhanahu wa taala yakshiful hijab, menyingkapkan hijabnya. Ya, maka setelah itu Allah nampak kepada para penghuni surga, tentunya dari orang-orang yang beriman. Wal murad bil khalqi al mu'minun, yang dimaksud dengan wa qul yatajallallahu lil khalqi. Katakan Allah nampak bagi makhluknya, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Fahumul ladina yun'am alaihim, atau fahumul ladina yun'im alaihim subhana yaumal qiyamah bi ru'yatihi wa yukrimuhum bin nadhar ilaihi. Mereka lah orang-orang yang beriman yang Allah berikan nikmat pada hari kiamat untuk bisa melihatnya, dan Allah memuliakan mereka dengan melihat kepada wajahnya subhanahu wa ta'ala. Bal inna ru'yatahum lahu subhana hiya ajallu maqasidihim wa a'zamu ghayatihim wa ahdafihim. Bahkan dikatakan melihat Allah di surga bagi orang-orang yang beriman merupakan puncak tujuan mereka, bahkan merupakan cita-cita tertinggi mereka. Wa min du'aihim, bahkan di antara doa orang-orang yang beriman, Allahumma inna nas'aluka lazzatan nadhar ila wajhik wa syauqaika ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Orang-orang yang beriman berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa ada kemadaratan yang memadaratkan dan tidak pula fitnah yang menyesatkan. Ya, kata Syekh, wa huwa du'aun sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu juga sekaligus dalil dari sabda Nabi tentang melihat Allah di surga. Ya, hadis tadi riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa huwa du'aun sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Dan itu adalah doa yang sahih dari Nabi SAW dari hadis Ammar bin Yasir. Ya, maka selayaknya seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk ya membaca, mengulang-ulang doa tersebut. Allahumma inna nas'aluka lazzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk
ya, lihat kepada wajahmu, atau ya Allah, aku memohon atau kami mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu, wasyaqaik ila liqaik. Kemudian kata beliau, ammal kuffar fala yaronahu. Adapun orang-orang kafir, tentunya mereka di neraka tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat, yaitu ketika mereka masuk ke neraka, dihijabi dari melihat Rabb mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kata Syekh, wala in kana hajabul kuffar an ru'yati rabbil azimi naw'an minal uqubati fa inna tamkinal mu'minin minha ajallu hibatan wa a'zamu atiyatan. Apabila orang kafir terhijabi dari melihat Allah, itu merupakan bentuk siksa Allah atas mereka di neraka, maka ketika orang-orang yang beriman diperlihatkan kepada wajah Allah, maka itu merupakan semulia-mulia kenikmatan. Dan ini pula yang disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau mentafsirkan ayat ini, kalla innahum ar-rabbim yawma idzil lamahjubun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza kana al-kuffar yuhjabun an ru'yati rabbihim fi hali sukhti fadalat hadil ayah ala annal mu'minin yarawnahu fi hali ar-ridha. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir terhijabi dari melihat Allah, ketika Allah murka kepada mereka, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang beriman akan melihat Rabb mereka dalam keadaan Allah ridho kepada mereka. Kalau sama-sama nggak melihat, ya tentunya apa bedanya orang mukmin dengan orang kafir dalam bab ini. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abi Dawud, wa kul yatajallallahu li khalqi jahrata. Allah nampak kepada orang yang beriman dalam keadaan jahratan, terang benderang. Ai jahratan iyanan jiharan, laisa bainahu wa bainallah ma ya'jubun anhu. Ya, melihat Allah dalam keadaan terang benderang. Ya, semua orang beriman melihatnya. Kamal badru la yakhfa, sebagaimana bulan purnama tidak tersembunyi bagi orang yang melihatnya. Al-badru huwal qamar lailatar rabi asyar indama yamtali nura. Ya, malam bulan purnama itu malam ke-14 dari tanggal Hijriah, ya, yang mana bulan tersebut terang benderang. Orang yang di bumi semuanya bisa melihat bulan tersebut, tidak ada yang berdesak-desakan. Wa indama la yakunu bainana wa bainahu sahab fa innal mu'minina yarawnahu jami'an wa la yahtajuna ila tadhamin wa tazahumin li ru'yatihi sya'nal asya' ad-daqiqati. Kata beliau tadi, Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman dalam keadaan terang benderang, tidak ada yang menghalangi antara mereka dengan Allah, sebagaimana manusia ketika melihat rembulan di kala purnama itu terang benderang, tidak ada yang menutupinya. Maka dari situ orang yang beriman tidak perlu berdesak-desakan melihat Allah ketika di surga, ya, sebagaimana kalau mereka melihat sesuatu yang kecil perlu desak-desakan. Namun sekali lagi Allah menampakkan dirinya kepada orang yang beriman. Orang beriman melihatnya dalam keadaan, ya, terang benderang. Wa kadzalika la yatadarruna fi ru'yatihi. Demikian pula mereka tidak saling mencelakakan satu yang dengan yang lain ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Fala yahsul li ahadin dararun fi ru'yati wa kullu dzalika yu'akkid anna ru'ya takunu haqiqiyatan wa biyusin wa suhulatin.
Dari ini semuanya, maka ini menguatkan bahwasanya melihat Allah itu betul-betul hakiki, bukan majazi, dan betul-betul bisuhulatin, dengan mudah orang beriman melihat Allah di surga. Fa inna syamsa wal qamara yarahuman nasu bi absarim ru'yatan haqiqiyatan duna anatin aw masyaqqatin. Sesungguhnya matahari, bulan ketika dilihat oleh manusia dengan mata kepala mereka, itu tanpa anat, kecapean, kelelahan, atau tanpa tadi saling memadaratkan. Wa Nabi SAW qala, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada rembulan. Kata beliau, wal kaf litashbih, kata-kata atau huruf kaf, kama, ka, huruf kaf di situ litashbih, untuk menyerupakan. Walakin laisa at-tashbihuna lirabbi bil qamar. Namun maksudnya bukan Allah disamakan dengan rembulan, awisyam atau matahari, ta'ala Allah andarik, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Wa innama tashbihuna lirru'ya birru'ya. Namun Rasul ketika mengatakan sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama, itu yang diserupakan adalah cara melihatnya, bukan yang dilihat yang disamakan. Bukan Rasul menyamakan Allah dengan rembulan, naudzubillah min dzalik. Namun penyerupaan di situ menyerupakan cara melihat Allah. Allah dilihat oleh orang beriman di surga, dengan mata kepala mereka, mereka melihatnya tanpa berdesak-desakan, terang benderang mereka melihatnya. Maka demikian pula, atau itu sama dengan ketika mereka melihat rembulan di kala purnama, terang benderang tanpa berdesak-desakan. At-tashbih, kata para ulama di sini, tasbihul at-tashbih laisal mar'i bil mar'i. At-tashbih penyerupaan di sini bukan yang dilihat, namun tashbih ru'ya bil ru'ya, namun cara melihat, melihatnya yang diserupakan. Walaysa lil mar'i bil mar'i, ay kama anna ru'yatal qamar takul nasi haqiqiyatan iyanan bi absarihim, fakadzalika ru'yatullah takunu haqiqiyatan iyanan bi absarihim. Mereka melihat rembulan di kala purnama itu secara hakiki, bukan majazi, dengan mata kepala mereka. Mereka melihat rembulan bukan dengan mata hati. Maka demikian pula Allah dilihat oleh orang beriman dengan mata kepala mereka, bukan dengan mata hati. Fakadzalika ru'yatullah takunu haqiqiyatan iyanan bi absarihim. Maka demikian pula melihat Allah itu secara hakiki, terang benderang dengan mata kepala mereka. Ini membantah sebagian ahli takwil, ahli kalam, yang mengatakan orang beriman melihat Allah namun dengan mata hati. Maka ini sekali lagi ucapan yang batil. Rasul telah membantahnya dengan kata-kata beliau, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan. Apakah manusia ketika di dunia melihat rembulan dengan mata hati atau mata kepala? Tentunya mata kepala mereka. Sebagaimana dalam ayat tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazira. Wajah orang beriman berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ketika digandingkannya melihat kepada wajah, maka yang melihat adalah mata kepala, bukan mata hati. Wa rabbuka awdahu, al-qamar makhlukun min makhlukatillahi, wa ma'adzalik yarahun nas lailatal badr iyanan bayanan biduni dhaimin wa dararin wa nahwi dzalik. Rembulan makhluk ciptaan Allah. Meskipun demikian, manusia melihatnya di kala purnama dalam keadaan terang benderang, dalam keadaan jelas sekali tanpa ada yang menghalanginya.
tanpa ada kemadaratan. Fa kaifa birabbil khaliq ta'ala. Ya, kalau makhluk saja dilihat ya seperti itu, tidak berdesak-desakan, terang benderang, apalagi Allah, maka lebih terang, lebih jelas. Fa innahu awdahu min kulli syai'. Sayarahul mu'minun bi absarim iyanan alal haqiqati. Ya, sesungguhnya Allah itu lebih terang dari segala sesuatu, akan dilihat oleh orang yang beriman dengan mata kepala mereka ya dalam keadaan hakiki. Kemudian kata-kata bait yang ke-6 tadi, wa rabbuka ayyuhal mukhatab bihadzan nadm. Ya, dan Rabbmu wahai Ahlussunnah huwa rabbul khalaiq ajma'in. Dia adalah Rabb semua makhluk. Rabbahum bi ni'amihi la rabba lahum siwa wa la khaliqa lahum ghairu. Dialah Allah yang mentarbiyah manusia, orang-orang yang beriman khususnya, dengan kenikmatan-kenikmatannya. Tidak ada Rabb, tidak ada Khaliq selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rububiyyata lil khalqi naw'an. Ya, kata-kata rububiyah itu ada dua bagi makhluk Allah. Ya, rububiyatullah ada dua kepada makhluknya. Amatun wa khasah, yang umum ataupun yang khusus. Fa'amal amatu bil khalqi war razqi wal in'ami wa sihhati wa nahwi dzalik minal umur allati hiya amatun fil mu'min wal kafir wal bari wal fajir. Rububiyah Allah kepada makhluknya yang pertama, yang secara umum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia rezeki, kenikmatan-kenikmatan, kesehatan, dan lain sebagainya, yang itu berlaku untuk orang mukmin, orang kafir. Ini sebagaimana pembahasan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini berlaku untuk semua orang mukmin, orang kafir, dalam artian Allah menyayangi orang kafir, orang mukmin. Allah berikan mereka semuanya makan, kesehatan, pekerjaan. Ini nikmat dari Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Ini adalah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, meskipun yang kafir tadi, dari makhluk-makhluknya. Wa ammal khasa fahiyal tarbiyah alal iman wal hidayah li ta'ah wa taufiq lil ibadah wa hadhihi mukhtasatan bil mu'minin. Yang kedua, rububiyah Allah khusus bagi orang yang beriman, yaitu dengan Allah memberikan kepada mereka hidayah taufik untuk mereka beriman, untuk mereka taat kepada Allah. Ya, ini semuanya hanya khusus bagi orang yang beriman. Itulah makna Ar-Rahim. Ya, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan Allah memberikan kepada mereka hidayah taufik, hidayah ittiba'us sunnah, dan seterusnya. Baik, ini bait yang ke-6. Kita lanjutkan bait yang ke-7. Kata Imam Ibnu Abi Dawud rahimahumullahu ta'ala, walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Ya, Allah tidak diperanakkan dan tidak pula beranak. Walaysa lahu syabahun ta'ala al-musabbahu. Dan Allah tidak memiliki ya sekutu atau yang serupa dengannya, maha tinggi Allah yang disucikan. Hadzal bait zakarahu nazim ba'da isbatir ru'ya lillah liyubayyin bihi anna isbataha haqiqatan la yastalzim tasbihallah bil maulud au bil walad ya, au bil walid. Bait yang ke-7 ini disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan bahwa penetapan Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman itu betul-betul secara hakiki, namun hal itu tidak melazimkan penyerupaan Allah dengan ya makhluk yang
beranak atau yang diperanakkan. Wala yastazim at-tashbih, itu tidak melazimkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Di anna ahla sunnati yusbituna sifat ala wajhin yaliku billah ta'ala. Karena al-sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tadi sifat wajah bagi Allah. Orang beriman akan melihat kepada wajah Allah. Nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Sekali lagi, al-sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan hal itu tidak ada kelaziman menyerupakan Allah. Menetapkan bukan berarti menyerupakan. Ini sekali lagi yang harus dipahami terutama oleh ahlul kalam, ahlul bidah yang gagal paham dalam hal ini. Diklaim kalau ahlus sunnah menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tidak ada kelaziman sama sekali. Itu hanyalah kekotoran akal pikiran mereka. Itu hanyalah halusinasinya orang-orang tersebut. Menetapkan bukan berarti menyerupakan. Menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, sifat pendengaran, penglihatan, bukan berarti menyerupakan dengan sifat makhluk. Wal idhofa taqtadi at-taksis. Ketika kata-kata misalnya wajah disandarkan kepada Allah, maka itu khusus bagi Allah. Al-idhofa taqtadi at-taksis. Menyandarkan sesuatu kepada yang lain, maka ini menunjukkan akan kekhususan sesuatu tersebut. Fasifah allati tudhafu ilallah laisat kasifah allati tudhafu ilal makhluk. Sifat yang disandarkan kepada Allah tidak sama dengan sifat yang disandarkan kepada makhluk. Meskipun kata-katanya sama. Ilmu Allah, ilmu makhluk. Kata-katanya sama ilmu, namun hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah, pendengaran makhluk, kata-katanya sama pendengaran, namun hakikatnya berbeda. Maka demikian pula dengan sifat-sifat yang lain, sifat wajah. Allah punya sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran. Manusia punya wajah. Kata-katanya sama, wajah dan wajah, namun hakikatnya berbeda. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri masalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah menetapkan apa adanya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Fa indama tudhafu sifa ila Allah fa innaha taliqu bikamalillah wa idza udhifat ilal makhluk fa innaha taliqu bi dha'fihi wa naqsihi. Ketika sifat disandarkan kepada makhluk, maka itu sesuai dengan kekurangan makhluk, keterbatasan makhluk. Namun ketika sifat tersebut disandarkan kepada Allah, maka itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini harus kita pahami kata beliau, wa min huna yu'lam anna maqalata ta'til asasuha at-tamtsil. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ucapan, keyakinan kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, entah menafikan secara total Allah nggak punya nama, nggak punya sifat, seperti kelompok Jahmiyah, atau menafikan sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah seperti kelompok al-Mu'tazilah, atau seperti kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sebagai sifat, mentakwilkan sebagian yang lain, maka itu sumbernya dari at-tamtsil, halusinasi dalam benak mereka, adanya virus tasbih dalam benak mereka. Ketika mereka melewati ayat tadi, wa yabqa wajhu rabbika, kekallah wajah Rabbmu, yang muncul dalam benak mereka, wah, kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, nanti sama dengan wajah makhluk. Nah, ini yang ada dalam benak mereka, at-tashbih. Kemudian setelah itu mereka menafikannya.
ya, entah diingkari secara mutlak atau ditakwilkan. Oh, maksudnya wajah, kekuasaan, zat, dan seterusnya. Ini sekali lagi pondasinya sumber kesesatan mereka dari at-tamtsil. Makanya Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahlussunnah wal Jamaah ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah, seperti sifat wajah Allah tadi, maka Ahlussunnah langsung mengingat laisa kamitsli syai'. Wajah Allah tidak sama dengan wajah ya siapapun. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati dengan yang imitasi ataupun ahli bidah. Kalau ahli bid'ah mereka langsung berhalusinasi kalau Allah dikatakan punya wajah nanti sama dengan wajah makhluk, maka terakhir mereka takwilkan atau mereka nafikan. Fal mu'attil balagha darajat ta'til lamma matsala. Kelompok yang menafikan sifat Allah itu mereka bisa sampai kepada at-ta'til, menafikan sifat Allah ketika muncul tadi at-tasbih dalam benak mereka. Yang sangat disayangkan, mereka ibaratnya maling teriak maling. Mereka yang menyerupakan terlebih dahulu Allah dengan makhluk, mereka yang terlebih dahulu berhalusinasi, ya Allah sifatnya sama dengan sifat makhluk, namun mereka menuduh Ahlussunnah as-salafiyin dengan musyabbihah, padahal mereka lah yang al-musyabbihah. Falam yafham minas sifah allati udhifat ilallah illa aina sifah allati ya'lamuha minal makhluk. Kelompok tadi ahli bidah mu'attilah, ya mereka tidaklah memahami dari sifat Allah kecuali apa yang ada pada sifat makhluk. Itu halusinasinya mereka. Semua sifat Allah yang sekali lagi ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka serupakan dengan sifat al-makhluk, seperti sifat wajah, tangan, yang terbetik dalam benak mereka. Kalau Allah ditetapkan punya sifat wajah sama dengan sifat makhluk. Ini yang dikatakan oleh Syekh. Mereka tidak memahami dari sifat yang disandarkan kepada Allah kecuali sama dengan sifat makhluk. Fa kullu mu'attilin sa'irun tahta hadzal wahmi al-fasid. Setiap ahli bid'ah yang menafikan atau mentakwilkan sifat-sifat Allah, mereka berjalan di atas kaidah tadi, di atas halusinasi. Kalau Allah punya sifat wajah nanti sama dengan sifat wajah makhluk. Kalau ditetapkan Allah punya sifat tangan nanti serupa dengan tangan makhluk. Ini halusinasinya ahli bid'ah sepanjang zaman. Kama qala ahadu haula yasiful mutakallimin. Sebagaimana salah seorang di antara mereka mensifati ahli kalam. Unasun madau tahta tawahum yadhunnun annal haqqa ma'ahum walakin al haqqa wara'ahum. Mereka, yaitu ahlul kalam, berjalan di bawah naungan halusinasi mereka. Mereka mengira bahwasanya kebenaran itu bersama mereka, padahal kebenaran ada di belakang mereka. Itu tadi, ketika Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat wajah, dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalilnya as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik, yang muncul dalam benak mereka tadi. Wah, ini musyabbiha, mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal sekali lagi sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Oleh karena itulah perlu kita sampaikan sedikit ucapan para ulama yang lain agar kita lebih mantap dalam mengikuti akidah salaf ashabil hadis ahlussunnah yang sejati, bukan yang imitasi. Mereka ahlul kalam, mereka ahlul bidah, namun dompleng nama ahlussunnah. Adapun ahlussunnah yang sejati menetapkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul,
ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dibayang-bayangkan, dan tanpa dinafikan. Kita baca ucapan Imam At-Tirmidzi, ya, rahimahullah, penulis kitab Sunan Tirmidzi. Ini kitab Sunan Tirmidzi yang 1 jilid, ya. Beliau ini sejaman dengan ayah dari penulis kitab Al-Mandhumah Al-Ha'iyah, ya, Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini sejaman dengan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah ta'ala. Imam At-Tirmidzi berkata, ya, setelah beliau membawakan hadis dalam kitab zakat bab ke-28, maja'a fi fadli shadaqah, bab tentang keutamaan bersedekah. Ya, beliau membawakan hadis dari Sa'id bin Yasar annau sami'a Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, ma tasaddaqa ahadun bisadaqatin min tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyibah illa akhadaha ar-rahman biyaminihi. Kata Rasul SAW, tidaklah seseorang bersedekah dengan suatu sedekah yang baik, dan tidaklah Allah menerima kecuali yang baik, kecuali Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Illa akhadaha ar-rahman biyaminihi. Kemudian Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang bagaimana ajaran salaf yang sejati tentang ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Ya, kata beliau, waqad ruwiya an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza waqad qala ghairu wahid min ahli ilmi fi hadzal hadits wa ma yushbih hadza min riwayat min sifat. Banyak para ulama berkata tentang hadis ini, dan yang serupa dengan hadis ini, itu hadis-hadis tentang sifat. Wa nuzuli rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya, di antaranya tentang turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Qalu, para ulama salah berkata, qad tasbutu riwayatu fi hadza wa yu'man biha wa la yutawaham. Hadis-hadis ini sahih dari Rasulullah SAW, maka wajib diimani, wajib untuk dibenarkan. Wala yutawaham, tidak boleh dihalusinasikan. Wala yuqalu kaifa, tidak boleh ditanya bagaimananya sifat Allah tersebut. Hakadha ruwiya an Malik wa Sufyan ibni Uyainah wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhil ahadits amiruha bila kaifin. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya, mereka semuanya mengatakan, tetapkanlah hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah ini sesuai apa adanya tanpa dibagaimanakan. Amiruha kama ja'at. Al-imrar maknanya isbatuha wa fahmuha ala dhahiriha, pahami sesuai dengan dhahirnya. Kemudian kata beliau, wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Inilah ucapan ajaran ahli sunnah wal jamaah, atau para ulama dari ahli sunnah wal jamaah. Wa amal jahmiyatu fa'angkarat hadir riwayat wa qalu hadza tashbih. Adapun kelompok al-Jahmiyah, kata Imam At-Tirmidzi, mereka mengingkari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah ini, seraya mereka mengatakan hadis-hadis tersebut itu menyeru kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini syubhat ahli dhalal, ahli bidah sepanjang masa. Ya, ketika ada orang yang menetapkan sifat Allah dituduh menyerupakan. Padahal beda pembahasannya antara menetapkan saja dengan menyerupakan. Menetapkan tidak ada kelaziman menyerupakan. Kemudian kata beliau lagi, wa qad dzakarallahu azza wa jalla fi ghairi maudhi' min kitabihi al-yada wa sam'a wal basar
fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Para ulama telah menjelaskan dalam Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifat tangan, sifat pendengaran, sifat penglihatan. Namun kelompok Jahmiyah mereka yang mentakwilkan ayat-ayat tadi dan mentafsirkannya tidak sesuai dengan tafsir para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadihi. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata para ulama, anak-anak yang durhaka. Karena apa? Mengingkari keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam, bapaknya manusia. Bapaknya mendapatkan keistimewaan dari Allah. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Namun mereka menolaknya. Wa qalu inna ma'nal yad hahuna al-quwwatu. Kelompok Jahmiyah mengatakan makna tangan dalam ayat tersebut adalah kekuatan. Ini takwil ala al-Jahmiyah. Wa qala Ishaq bin Rahawai rahimahullah. Berkata Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Al-Bukhari, innama yakunu at-tashbih idza qala yadun kayadin au mislu yadin. Kata Ishaq bin Rahawai, yang namanya menyerupakan itu kalau orang tersebut berkata tangan seperti tangan Allah seperti tangan makhluk, baru itu namanya at-tashbih. Au mislu yadin au sam'un kasam'in au mislu sam'in. Kalau ada yang mengatakan pendengaran sama dengan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, maka itu yang namanya tasbih, menyerupakan. Ya, fa idza qala sam'un kasam'in aw mislu sam'in fa hada tasbih wa amma idza qala kama qala Allah taala. Adapun kalau dia mengatakan, menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yadun, Allah punya tangan, wa sam'un, pendengaran, penglihatan, wala yaqulu kaifa wala yaqulu mislu sam'in wala kasam'in. Namun orang itu tidak mengatakan bagaimananya sifat Allah tersebut, tidak mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Fahadza la yakunu tasbihan. Ini bukan tasbih. Ya, sekali lagi, ini pemahaman ulama Ahlussunnah. Sekedar menetapkan sifat Allah bukan berarti menyerupakan. Nah, ini sekali lagi, ini ya membantah statement Ali al-bidah yang melazimkan kepada Ahlussunnah at-tasbih, padahal Ahlussunnah sekedar menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat-sifatnya. Baik. Kita tambahkan sedikit dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau tadi dari Imam At-Tirmidzi. Ulama salaf sepakat tentang kaidah akidah Ahlussunnah yang satu ini, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya atau yang ditetapkan Rasulnya SAW dalam hadis-hadis yang sahihah, tanpa menyerupakan, membayangkan, mentakwil ataupun tanpa menafikan. Dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijriah, abad keempat Hijriah, beliau buat satu bab, babnya berjudul Bab Jami'u min ahadits sifat rawaha al-imma wa syuyukh thiqat al-imanu biha min tamami sunnah wa kamalid diyanah la yunkiruha illa jahmiyun khabith. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari mencantumkan satu bab kumpulan hadis-hadis tentang sifat, sifat Allah maksudnya, yang diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis. Mengimani hal tersebut merupakan kesempurnaan akidah dan kesempurnaan beragama. Tidaklah yang mengingkarinya kecuali pengikut Jahmi al-Khabith. Entah mengingkari
riwayatnya menolak hadis-hadisnya langsung atau makna yang terkandung dari hadis-hadis tersebut. Ya, al-bid'ah dalam bab ini ada dua golongan. Ada yang menolak hadis-hadisnya langsung secara mutlak, ada pula yang menerima hadisnya namun mentakwilkan isinya. Nah, ini sekali lagi sama saja ya pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian dibawakan riwayat ya sami itu Aba Abdillah yaqul. Aku mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad berkata. Ini ada riwayat hadatsani Abu Bakar dan seterusnya. Artinya di sini Imam Ahmad berkata, na'budullaha bisifatihi kama wasafa bihi nafsahu. Kita beribadah kepada Allah dengan sifat-sifatnya seperti yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Ini yang dimaksud dengan tadi. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya. Qad ajmala sifata li nafsihi. Allah telah menjelaskan ya tentang dirinya dari sifat-sifatnya. Wala nata'addal Qur'ana wal hadis. Tidak boleh kita melampaui Al-Qur'an dan hadis. Ya, artinya apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Sunnah kita tetapkan, dan kita tidak menetapkan sifat dan nama Allah kecuali berdasarkan dalil ayat dan al-hadis. Fanaqulu kama qala. Ya, kita katakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa nasifuhu kama wasafa nafsahu. Ya, atau kita mengatakan seperti yang difirmankan oleh Allah, dan kita sifatkan Allah sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengannya. Wala nata'adda dzalik. Dan kita tidak melampaui hal tersebut. Kemudian kata beliau, nu'min bil Qur'ani kullihi muhkami wa mutasyabihi. Kita mengimani Al-Quran semuanya, yang muhkam maupun yang mutasyabihat. Dan ingat, ayat-ayat tentang sifat, kata para ulama, bukan ayat yang mutasyabihat. Itu ayat yang muhkamat, sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwa yang tercantum dalam Ar-Rahman alal As-Istawa itu sudah dimaklumi. Ya, artinya ayat-ayatnya muhkamat. Wala nuzilu anhu ta'ala dzikruhu sifatan min sifatihi. Kita tidak boleh menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sana'atan sunniat wala nuzilu ma wasafa bihi nafsahu min kalamin wa nuzulin wa khuluwihi bi abdi yaumal qiyamah. Kita tidak boleh menafikan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Tentang sifat kalam Allah, sifat turunnya Allah, sifat Allah berdoa dengan hamba-hambanya pada hari kiamat. Wa wada'akana fihi alaihi. Dan ketika Allah berdoa dengan hambanya, Allah menghisapnya, menutupinya. Ya. Hada kullu yadullu ala anna Allah yura fil akhirah. Dan ini semuanya menunjukkan Allah itu dilihat di hari kiamat. Wa tahdidu fi hada bid'atun. Membagaimanakan sifat Allah itu bid'ah. Wa taslim lillahi bi amrihi. Wajib kita tunduk patuh kepada perintah Allah, kabar berita, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yazarillah mutakalliman aliman. Allah senantiasa berbicara, Allah senantiasa mengetahui, ghafuran, mengampuni, alimal ghaibi wasyahada. Allah yang tahu yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Fahadi sifatullah wasafa biha nafsahu la tudfa wa la turat. Inilah sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dengannya, tidak boleh ditolak ataupun dibantah. Ya, di antara nanti sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kemudian kata perawi kepada Imam Ahmad, yaitu Hambal berkata kepada Imam Ahmad, qultu li Abi Abdillah wal musyabbiha ma yaqulun. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, apa yang dikatakan oleh kelompok al-musyabbiha? Kata beliau, basarun kabasari.
Yang namanya musyabbihah menyerupakan, kalau mengatakan penglihatan sama dengan penglihatanku. Penglihatan Allah sama dengan penglihatanku. Wayadun kayadi, tangan Allah sama dengan tanganku. Itu yang namanya tasbih. Ya. Sekali lagi, ini ucapan yang terang beneran dari para ulama. Sekadar menetapkan sifat tangan, sifat wajah, ya, sifat Allah turun. Nggak harus menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Sekali lagi, kata Imam Ahmad, yang namanya musyabbihah itu kalau mengatakan penglihatan sama dengan penglihatanku, penglihatan Allah sama dengan penglihatanku, baru namanya at-tasbih. Yadun kayadi wa qadamun ka qadami faqad syabbahallah bi khalqihi. Kalau orang itu mengatakan telapak kaki Allah sama dengan telapak kakiku, maka itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hadza kalamusu, itu ucapan yang jelek. Wal kalam fi hadza la uhibbuhu. Ya, sekali lagi, sekedar menetapkan, tidak berarti menyerupakan. Nah, baik, kita kembali sedikit kepada ucapan Imam Ibnu Abi Dawud rahimahumullahu ta'ala. Kata beliau tadi, wa yaqulun lau sebelumnya unasun madha tahta tawahum yadhunnun al-haqqa ma'ahum walakin haqqa warahum. Hadza dzakara az-Zahabi an Abi Hayyan at-Tauhidi tsumma qala wa anta hamilul liwa'ihim. Kata Imam Zahabi, engkaulah orang yang mengibarkan bendera kelompok al-mutakallimin tersebut. Wa yaqulun law asbatna ru'ya lillah haqiqatan la asbatna lahu al-jismiyah wa la syabbahnahu bil makhluk al-hadith. Mereka ahli bidah mengatakan, kalau kita menetapkan Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman secara hakiki, maka berarti kita menetapkan Allah itu jisim. Ya, ini senjatanya ahli bidah. Kalau dikatakan Allah punya tangan, berarti Allah berjisim. Kalau jisim itu makhluk, maka maknanya bukan tangan, namun harus ditakwilkan atau ditafwidkan. Ini ajaran al-Jahmiyah. Ini ajaran ahli al-kalam, ahli bidah, bukan ajaran salaf. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi dari ucapan Imam At-Tirmidzi, demikian pula ucapan Imam Abu Dawud, karena akidah putra Imam Abu Dawud itu juga akidahnya ayahnya Abu Dawud rahimahumullah ta'ala. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya, Allah dilihat, maka kita berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Li'anna ru'ya la taqa illa ala dzi jismin. Ini kaidah sesat mereka. Kalau dikatakan Allah dilihat, maka tidaklah dilihat kecuali itu yang punya jisim. Wa hadza qiyasun fasidun. Itu adalah ucapan yang rusak. Haitsu qasallahu bil makhluk. Mereka mengkiaskan Allah dengan al-makhluk. Walihada qala salaf, oleh karena itulah salaf berkata, la yuqasu bi khalqihi, Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Fan-nazim ja'a bi hadzal bait liyuzilau at-tawahum alladhi qad ya'ti wa hadha tawahum ja'a ba'da maqalatil Jahmiyah. Ya, ucapan Imam Ibnu Abi Dawud tadi dikatakan untuk menghilangkan halusinasi yang ada pada manusia, bahwasanya sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Baik, masih banyak yang tersisa dari bait ke-8 dan ke-9. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya.
Terkadang anak ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat, misalnya tentang tangan, langsung terbesit di pikiran anak bahwa tangan tersebut tertuju kepada tangan yang kita miliki. Pertanyaannya, apakah pemikiran ini termasuk ke dalam pemikiran orang-orang yang musyabbihah? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan tadi, Ahlus Sunnah ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah, langsung mereka ingat dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Ya, ketika melewati ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentak, langsung ingat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, jangan ya diteruskan bisikan tangan Allah digambarkan seperti tangan makhluk, tangan manusia. Ya, maka sekali lagi harus diperangi dengan tadi laisa kamitslihi syai'. Ingat terus ya, sifat Allah, zat Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan secara kaidah umum ya, persamaan dalam kata enggak harus ada persamaan dalam hakikatnya. Jangankan antara khalik dengan makhluk, antara makhluk saja. Kalau kita menyebut misalnya tangan gajah ya, atau kaki gajah, apakah sama dengan kaki semut? Ya, ini antara makhluk, enggak ada apa kelaziman sama dalam hakikatnya, meskipun kata-katanya apa sama. Ya, maka sekali lagi, ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja, ketika kita melewati ayat-ayat atau hari-hari tentang sifat Allah, maka gabungkan dengan kata-kata laisa kamitslihi syai'. Allah punya sifat turun ke langit dunia, tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah punya sifat wajah, tidak sama dengan wajah makhluk, karena Allah lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Nah, Allahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk penanya dan juga yang menyimak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini, kita persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang difirmankan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Dan di antaranya masalah akidah, masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW ketika menyampaikannya kepada para sahabat, tidak ada para sahabat yang mentakwil, yang menafikan ataupun yang ngeyel, membantah. Ya, maka seorang muslim muslimah sebagaimana firman Allah, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepatasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan suatu perkara untuk dia punya pilihan yang lain. Apa kata Allah dan Rasul? Dia ucapkan, dia katakan, dia ikuti, maka ya akan selamat di dunia wal akhirah. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sengsara dan tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz dan juga pemerhati Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah kita dengarkan pada Sabtu siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita selalu menuntut ilmu. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93